rekan-rekan pers maupun dari publik yang mewakili. Jadi saya sekilas info flashback ke belakang, bahasanya kenapa kita sampai melakukan hal ini, karena semua sudah kita lalui Pak. Kita awal mulanya bersurat 9 orang ke Dinas Pengawasan di Senaker Provinsi, mulai dipanggil tanggal 2 Juli sampai ada ini berapa kali pertemuan sekitar 6, dan juga ada hasil daripada gelar perkara itu juga dihadiri dari Polda, dari UNER, aktivis dari akademis UNER, dan dari pengawas PPNS. Pada saat itu bahwasanya dari beliau-beliau itu meminta kalau memang Damri tidak kondisi dalam baik-baik aja, meminta hasil audit dari akuntan publik. Bahwasanya Damri tidak mampu bayar terkait kewajiban mereka terhadap orang pensiun, pertama. Kedua, saya meminta daftar pesangon yang sudah dibayar kepada yang paripurna. 2 item itu sampai detik ini pun tidak dikasih dengan alasan bla bla bla. Makanya kita alternatif terakhir akhirnya melakukan aksi tersebut. Dan bahkan dari teman kita Saudara Watro, udah saya tak lomak jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Tujuan pertama mungkin mau ke MBR, Dinas Tenaga Kemenaker. Di sana nanti akan disambut teman-teman kita dari Federasi Serikat BUMN dan Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Karyawan BUMN. Nanti didampingi sama teman-teman afiliasi semua serikat yang ada di BUMN. Nah, untuk rilis dari kami, mungkin tadi sudah saya sampaikan ke salah satu media, mungkin ke Pak Sato tadi ya. Iya, sudah siap. Nah, ke Pak ini mungkin Pak Ali, ya. teman-teman nanti minta ke Pak Ali, karena kalau saya ngulang-ngulang nanti khawatir saya lupa. Iya. Jadi nggak sesuai apa yang saya sampaikan awal. Itu mungkin. Nah, saya berharap dari pihak keamanan, penegak hukum bisa mengawal kasus ini, karena kita setiap hari butuh makan Pak. Ini saya udah 6 bulan ini, bahkan untuk belinya aja nggak bisa, untuk makan tiap hari nggak bisa, apalagi bayar BPJS. Itu SK turun 1 bulan di plus Pak, kesehatan. Kita nggak dapat gaji, nggak dapat kompensasi apa-apa dari perusahaan. Itu sih harapan kita semua. Dan dari kita menutup gelombang pertama 9 orang, kedua 18 orang, itu udah dibayar 4. Itu dengan alasan katanya udah waktunya. Kenapa saya nggak percaya dengan Damri? Katanya gilir kacang. Ternyata setelah saya cek, yang disampaikan sama pihak legal bahwasanya Pak Salamu dengan Pak Toto dibayar 21 Agustus 2025. Harusnya yang dibayar dulu saudari Enda dan Gunawan Pradopo. Itu dibayar malah belakangan di 15 September 2025. Mana yang namanya transparan? Berarti nyalip itu Pak Sumaji? Nyalip enggak ya? Dipakai nggak aturan itu sama DNIPN? Saya berharap dari SPI harus turun tangan, ngecek PIC daripada yang bayar Aksa Mandiri maupun dari Transparan Lab. Berarti ada permainan itu Pak? Di situ tanda tanya Pak. Ya mohon maaf ya, bisa dimainkan kalau seperti itu. Makanya saya minta data itu karena terindikasi ada permainan. Tapi sampai detik ini dengan alasan rahasia perusahaan dan rahasia karyawan. Mana yang dirahasiakan? Kita udah purna dan kita juga tahu berapa penghasilan kita tiap bulan pada saat itu. Seperti itu Pak. Saya berharap dari total 27 orang itu sudah dibayar 4, sisa 23 saya minta maksimal di akhir Desember diselesaikan yang 23. Karena ini di hukumnya kan seperti itu Pak ya. Dan
kenapa saya nggak percaya tersebut? Itu tadi ada indikasi permainan. Yang terakhir mungkin yang disampaikan Pak JM, bahasanya ada bipartit antara serikat dan manajemen yang sudah sepakati 2,5. Kalau kita hitung mulai kita sidang pertama 2,5 sampai dengan Desember 2025, berapa totalnya kira-kira? Hampir 12 miliar. Sedangkan tuntutan orang 27 cuma 4 miliar, Pak. Kalau dianggarkan dari 2,5 miliar per bulan, kalau kita 4 miliar dibagi Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5. Berarti satu orang berapa? Cuma satu. Kan harusnya bisa, tapi kembali lagi, dan tidak konsisten. Bahkan kemarin disampaikan sama legal, Agustus bayar 2, September 2, Oktober los, November dibayar 3, Desember dibayar 1, sisanya katanya dibayar sampai April. Mana bisa kita percaya? Tidak ada hitam di atas putih. Ini yang membuat kita melakukan aksi tersebut. Mungkin itu Pak Heri, mohon maaf Pak, agak keras. Dan kedua, saya pakai celana pendek karena kondisi saya masih sakit. Itu terakhir ya, boleh sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.